Faslun wa ihya'il mawati jaizun bisyartaini ayyakunal muhyi musliman. Dalam hukum fikih, dalam hukum Islam ada yang disebut ihya'ul mawat, menghidupkan tanah mati. Namun bahasa kita menggarap tanah yang belum ada pemiliknya. Mungkin zaman dulu cerita-cerita kakek kita ya, asal mau ngegarap ya, awalnya kan bukan sawah, awalnya mungkin tanah biasa, lalu dicanggul ya, bahasa kita dibeberak. Semakin banyak garapan maka semakin banyak yang dihasilkan. Makanya orang yang punya tanahnya banyak menandakan berarti orangnya rajin. Tidak cukup satu lalu dia hutan mungkin ditebangin dulu pohonnya, akarnya digali, lalu tanahnya ditanami dengan jagung dan lain sebagainya. Ini mungkin zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin bisa terjadi di transmigrasi. Sama pemerintah mungkin ditaruh di Kalimantan yang masih banyak hutannya. Nih, silahkan kamu garap tanah seluas-luasnya yang kamu bisa. Tanami jagung, tanami padi. Ya mungkin zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu tanah-tanah kosong. Maksud tanah mati itu bukan tanah yang tandus, tapi tanahnya subur, cuma belum ada yang menggarap seperti di hutan ya. Di hutan atau di daerah-daerah terpencil di pulau ya. Kalau sekarang kan udah kepemilikan pemerintah, pulau yang manapun ya tetap kita tidak bisa menempatinya, tetap itu pemilik pemerintah kalau sekarang ya. Boleh ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang mati yang belum ada pemilik, jaizun, boleh bisyarta ini dengan dua ketentuan, dengan dua syarat. Yang pertama ayyakunal muhyi musliman, orang yang menghidupkan tanah yang mati yang tidak ada pemiliknya adalah orang Islam, orang muslim. Berarti kalau orang non muslim tidak bisa dia ya. Di sini syarat pertama al muhyi musliman, mungkin ini di masa Rasulullah ya, karena kepemimpinan. Ini syarat yang pertama, orang muslim yang bisa menggarap tanah mati, tanah kosong digarap. Ini syarat pertama, muslim. Yang kedua, wa antakunal ardu hurratan lam yajurra 'alaiha milkun li muslim. Syarat yang kedua, tanah yang digarap, tanah yang dihidupkan adalah tanah yang merdeka. Maksud merdeka itu lam yajur 'alaiha milkun li muslim, belum berjalan terhadap tanah tersebut kepemilikan bagi orang muslim. Berarti tanah yang belum ada pemiliknya. Kalau zaman dulu mungkin ada girik ya, belum ke sertifikat. Oh, digarap lalu dibukukan ke pemerintah, mana batasannya ini. Mungkin ya, saya tidak ngalamin masa-masa dulu. Tanah yang belum ada pemiliknya, masih mungkin pohon-pohonnya banyak. Kalau mau menggarap mungkin pohonnya harus ditebang dulu, bukan hanya satu, pohon-pohon besarnya mungkin puluhan. Atau tanahnya ini tidak rata tapi miring, gimana menggarapnya ya. Atau tanahnya banyak batunya sehingga perlu dibuang batu dulu ya. Ini syarat yang kedua, tanah tersebut belum dimiliki oleh orang muslim. Maka wasifatul ihya maka nafil adat imaratun lil muhya. Dalam kebiasaan, dalam adat, tanahnya ini menjadi milik orang yang menghidupkan. Ya tadi mungkin zaman dulu orang yang mau menggarap ya, mungkin bukan sawah, tandus dan sebagainya, dicangkul meskipun kering dan lain sebagainya, banyak, ada yang 1 hektar, ada yang 2 hektar. Ini menurut kebiasaan, menurut adat, ini menjadi milik orang yang menghidupkan, yang membuka lahan tersebut. Pembukaan lahan mungkin zaman sekarang masih ada di Kalimantan, makanya banyak hutan yang dibakar, padahal itu menyalahi aturan ya. Kalau sekarang kan ada milik pemerintah, hutan tidak bisa diganggu, tapi kan banyak orang-orang yang membakar hutan, lalu
tanahnya itu digarap. Mungkin kalau zaman sekarang tujuannya tadi daripada tanah itu tidak digarap, ya, mendingan digarap, ditebang pohon-pohonnya. Tapi efek sampingnya banjir, longsor dan lain sebagainya, karena pohon-pohonnya ditebang tanpa memperhatikan aspek keselamatannya. Salah juga kalau zaman sekarang. Makanya ada hukum, ada perhutanan, sehingga yang menebang pohon atau membuat merusak alam, merusak lingkungan, kena pasal, kena hukum. Ini bab ihya. Yang kedua, wajibu badlul ma'i bi thalathati syara'ita. Ayabdullu an hajatihi wa yahtaja ilahi ghairuhu li nafsihi. Memberikan air ada yang hukumnya wajib. Memberikan air ada yang hukumnya wajib. Kalau memberikan makanan ya mungkin tidak ada, hanya sunnah. Tapi memberikan air ini ada yang hukumnya wajib, karena orang bisa bertahan mungkin tanpa makanan, tapi orang mungkin tidak bisa bertahan tanpa minuman. Wajib memberikan minum dengan 3 syarat. Berarti kalau tidak cukup 3 syarat tidak wajib, hanya sifatnya sunnah, ya, sifatnya sunnah. Yang pertama, ayafdula an hajatihi, harus lebih daripada kebutuhannya. Wajib memberikan satu syaratnya, contoh musim kemarau, air jarang. Wajib memberikan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, lebih daripada kebutuhan. Untuk minum keluarga cukuplah sampai sehari 5 liter untuk satu keluarga, sedangkan kita punya air satu hari mungkin 10 liter. Maka sudah termasuk syarat yang pertama, wajib memberikan air tersebut kepada orang lain. Yang kedua, wajib itu dengan syarat yang kedua, wa yahtaja ilaihi ghairuhu li nafsihi aw li bahimatihi. Ada orang yang membutuhkan selain dia untuk dirinya, untuk tetangganya atau untuk orang tersebut, aw li bahimati atau binatang peliharaannya. Kita punya air debitnya mungkin sehari 10 liter. Kita kebutuhan untuk minum dan masak sehari cukup dengan 5 liter. Tetangga kita nggak punya air sama sekali, dia membutuhkan air untuk minum dia, atau untuk minum binatang, kambing, sapi, ya sama makhluk Allah. Maka wajib diberikan. Wajib kelebihan tersebut yang 5 liter diberikan kepada orang yang membutuhkan, tetangga, untuk binatang dan untuk dirinya. Syarat yang ketiga dihukumi wajib, wa ayyakuna mimma yastakhlifu fi bi'rin aw ainin. Air tersebut timbulnya dari sesuatu yang bisa diganti lagi, datang lagi. Berarti airnya dari fi bi'rin, air sumur. Airnya diambil, nanti datang lagi. Makanya sehari mungkin tadi debitnya 10 liter, diambil nih 10 liter dikasihin ke tetangga. Besoknya ada lagi. Ada lagi, kita untuk kebutuhan ternyata cukup, tetangga minta. Zaman dulu pernah. Yang waktu kemarau saya ngalamin tuh, waktu kalau nggak salah awal-awal nikah ya. Yang 7 bulan kehujan-hujan. Jet pump akhirnya nggak cukup. Tapi nggak cukupnya bukan untuk minum sih, nggak cukup untuk mandi, nggak cukup untuk nyuci. Kalau untuk minum ya masih cukup. Cuma kalau mau mandi ya palingan 1 gayung. Nyuci pun kalau udah numpuk banget air yang udah kotor juga, kalau untuk pertama itu pembilasan pertama masih dipakai. Ya, zaman dulu masih banyak sumur. Saya untuk memenuhi bak mandi nyari yang pertama ke sumur tetangga, nimba ya. Pakai ember dapat 2 ember, 3 ember.
Di situ udah habis, nyari lagi ke tetangga yang satu lagi pakai sumur pompa. Masih ada yang sumur pompa sedikit walaupun kecil-kecil. Masya Allah, Pak. Tapi itu kebutuhannya untuk nyuci dan mandi, ingin luasa mandi. Tapi hebatnya kemarau yang panjang itu masjid tidak, musola banyak airnya. Makanya banyak yang nyuci, yang mandi di masjid saya. Waktu itu zaman musola. Musola karena sumur, ya, sumur. Airnya banyak, sehingga banyak yang mandi, yang nyuci di masjid itu, ya. Mandi nyuci di masjid. Jadi kalau 3 syarat ini tercukupi, hukum memberikan air hukumnya wajib. Kalau tidak tercukupi berarti tidak wajib, ya. Tidak wajib seperti tadi untuk nyuci, ini air gak ada untuk mandi. Atau kejadiannya zaman sekarang mati lampu 2 hari atau 1 hari 1 malam. Pernah kejadian tahun kemarin, ya, 2 tahun yang lalu. Yang punya gadset masjid pada ini, makanya di perumahan-perumahan banyak yang ambil airnya ke masjid karena masjid punya gadset, ya. Kalau di rumah kan gak ada, air udah habis dipakai mandi, pakai ini, ya. Banyak tuh yang sampai 1 hari, ya, 1 hari lebih itu mati lampu, sehingga tidak bisa, ya. Itu kalau untuk minum wajib memberikan, tapi kalau untuk yang lain hukumnya sunnah. Ini saya belum mandi nih dari pagi, ini badan udah ini banget nih, cepel, ya. Itu hukumnya sunnah, boleh tuh mandi, air masih ada seember, silakan. Nah, itu sunnah. Tapi kalau untuk minum wajib. Ini saya dari pagi belum minum, ya. Air di rumah habis, ya, itu wajib memberikan minum. Tapi kalau zaman sekarang, ya, minuman juga banyak, yang penting punya duit, ya. Iya, yang penting punya duit. Ini ibaratnya kalau nggak punya duit, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua, kita bahas tentang wakaf. Faslun wal waqfu jaizun. Hukum wakaf gimana? Jaizun hukumnya boleh, hukumnya jaiz, ya, bukan wajib berarti. Hukumnya jaiz. Bithalatati syara'ito, dengan 3 ketentuan, 3 syarat. Wal waqfu jaizun walau salah satu syurutun. Salah satu syurutin. Wakaf hukumnya boleh, jaiz, dengan 3 syarat. Jadi yang bisa diwakafkan ini ada 3 syaratnya. Berarti kalau tidak cukup syarat namanya bukan wakaf. Namanya nanti dihibah atau dan lain sebagainya. Insyaallah kalau cukup waktu dilanjut dengan bab selanjutnya, hibah. Yang pertama, ayakunal mauquf mimma yang tafiu bihi ma'a baqaiinihi. Barang yang diwakafkan, sesuatu yang diwakafkan, mimma yang tafiu bihi, perkara yang bisa diambil manfaatnya. Sesuatu yang ada manfaatnya bisa diambil kemanfaatannya, bukan diambil barangnya, tapi yang diambil ini kemanfaatannya. Ma'a baqai ainihi, sembari masih tetap jenisnya atau bentuknya ainnya. Seperti orang yang wakaf Al-Quran, ya, bisa diambil manfaat. Orang yang tidak hafal Al-Quran bisa membaca Al-Quran. Orang yang mau tadarus Al-Quran bisa membaca Al-Quran. Ma'abaqayainihi, setelah dibaca Al-Qurannya nggak habis, tetap ada. Boleh. Dan kemanfaatan yang diperbolehkan adalah wa yakunul al-intifa'u mubahan maksudan. Kemanfaatannya yang dibolehkan menurut syara', menurut agama. Kalau ada manfaatnya, ada gunanya, tapi manfaatnya ini manfaat yang diharamkan, maka tidak sah wakafnya. Contoh, fala yasih waqfu alatil lahwi, tidak sah mewakafkan alat-alat mainan yang akan melalaikan, ya. Mewakafkan alatul malahi itu mungkin alat-alat hiburan, mewakafkan gitar, ya, sehingga orang melalaikan terhadap Allah main gitar. Saya wakaf nih, wakaf gitar, gitu. Atau wakaf wala waqfa darahimin lizina,
wakaf perhiasan untuk berhias yang berlebihan, itu juga kan tidak boleh. Berhias yang berlebihan, perhiasan-perhiasan pakai emas dan lain sebagainya, saya wakaf nih, ya itu tidak sah kalau wakaf-wakaf seperti itu. Walaupun ada manfaatnya, tapi kemanfaatannya tidak baik, ya. Wa amal ladzi la tabqa ainuhu, mafhumnya bagaimana kalau yang tadi kemanfaatannya yang dibolehkan. Yang kedua tadi masih di bagian yang satu juga, ainnya tetap, berarti kalau ainnya habis itu bukan wakaf, seperti kamat umun atau kamat umin, warihan, seperti wakaf makanan. Wakaf makanan ketika dimakan habis ainnya, atau minyak wangi. Itu minyak wangi bukan wakaf, hibah itu, ya, karena kan dipakai, yang nyisa botolnya gitu kan, minyak wanginya habis. Sedangkan ketentuan wakaf itu yang ainnya itu tidak habis, berarti seperti waraihanun, wangi-wangian, minyak wangi, ya kan ada di masjid wakaf minyak wangi. Itu mungkin bahasa untuk enak saja supaya orang nggak ragu untuk memakainya, ya. Tapi kalau ketentuan wakaf itu ya tidak termasuk, karena minyak wangi ketika dipakai habis. Sedangkan ketentuan wakaf itu yang tidak habis ainnya. Kalau minyak wangi habis, itu masuknya ke hibah. Masuknya ke hibah, pemberian. Cuma kalau diterap di masjid, dipasang di masjid, itu mungkin untuk orang supaya apa? Supaya tidak ragu memakainya, ya. Tidak ragu memakainya. Tapi kalau umpama tidak ada kata wakaf, silahkan yang mau memakai minyak wangi secukupnya, jangan dibawa pulang. Nah, jelas itu berarti ya hibah atau pemberian khusus untuk orang yang di masjid yang sholat, ya, atau orang yang masuk masjid meskipun dia tidak sholat. Duh, ini habis jalan-jalan pakai motor numpang pipis, ini bau keringat nih, ada minyak wangi pakai, ya karena udah diwakafkan ya bagus, ya. Jadi bahasa masjid, kemanfaatan masjid itu kan kemanfaatannya banyak, ya. Ada orang cuma numpang pipis, ya kan kemanfaatan, pahala tetap ada. Kan dia nggak sholat, cuma numpang pipis saja, ya, numpang pipis balik lagi, udah, ya masjid saya cuma transit pipis, itu pun kan pahala, karena orang yang ingin pipis tidak menemukan tempat pipis, kebetulan menemukan tempat pipis, leganya luar biasa. Jelas pahala untuk pipis pun itu luar biasa, ngalir terhadap orang yang mewakafkan. Atau masjid saya cuma dipakai tiduran nih luarnya, ya, tiduran nih, itu pun sama, orang yang kelelahan siang istirahat, ada pahalanya, sehingga orang tersebut tidak memaksakan naik kendaraan yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Itu kan lebih besar yang menolong keselamatan orang. Makanya seluruh yang ada di masjid ini banyak kemanfaatannya. Mau dipakai tidur, dia kan cuma tidur, gak sholat, ya gitu. Tapi kalau umpama menghabiskan fasilitas masjid, ya itu beda lagi mungkin, kecuali kalau umpama yang memang udah diwakafkan seperti tadi minyak wangi. Yang pertama. Yang kedua, yang bisa disebut wakaf, yang termasuk syarat wakaf, ayakunal waqfu ala aslin maujudin wa far'in la yanqati'u. Berarti nazirnya nih, diwakafkannya untuk asal yang maujud, wa far'in la yanqati'u, dan cabang yang tidak ada habis-habisnya. Tidak bisa wakaf terhadap orang yang belum lahir. Saya wakaf mobil untuk anak Dede Wildan belum aja nikah, ya, wakaf anak yang belum lahir, itu tidak sah, ya, tidak sah. Tapi kalau umpama saya punya mobil nih, wakaf mobil untuk Kang Ustadz Dodo, itu aslin, ya, berarti ada maujud tuh Kang Ustadz Dodonya. Belum lengkap, kalau hanya satu kurang tepat, harus ditambah lagi wa far'in la yanqati'u, dan cabang yang tidak ada putus-putusnya, namanya wakaf. Wa auladihi, saya wakaf nih mobil saya, silahkan dipakai oleh Ustadz Dodo, dan summa auladihi, kalau Ustadz Dodonya sudah tidak ada, ya anak-anaknya. Nah, itu baru boleh. Kalau hanya ke Ustadz Dodo wakafnya, ya, Ustadz Dodo itu kan nanti ketika Ustadz Dodo meninggal, ini wakafnya jadi ngegantung. Sedangkan wakaf itu yang abadan, yang selamanya.
yang tidak putus ya, kemanfaatan diambilnya berarti oleh anak-anaknya. Atau makanya ini wakaf untuk imam masjid. Nah itu kan kalau imam masjid udah umum, nggak ada henti-hentinya, siapapun yang jadi imam masjid berarti berhak menempati tempat ini. Ini rumah nih untuk imam masjid ya. Berarti siapapun imamnya boleh menempati ya, boleh menempati sampai kapanpun, sampai rumah tersebut hancur atau sudah tidak bisa ditempati. Atau di sini sumal masakin ya, saya punya rumah nih, saya wakaf terhadap Ustadz Dodo. Sumal masakin, kalau Ustadz Dodo udah meninggal, maka untuk fakir miskin yang tidak punya rumah boleh menempati rumah ini. Wa far'in layan kotiu, dan cabang yang tidak ada putus-putusnya, karena sejatinya wakaf itu kan kemanfaatan yang umum ya, kemanfaatannya umum. Atau untuk masjid, saya wakaf untuk masjid, saya wakaf untuk sarana ibadah, kan terus-terusan sarana ibadah. Saya wakaf untuk kemaslahatan umat, saya wakaf tanah nih untuk dipakai bangunan ibadah, masjid, majelis ta'lim dan lain sebagainya. Itu kan terus-terusan, selamanya ada lah, selamanya ada, tinggal nadirnya ya, yang pengelola atau yang menerima wakafnya, nadir ya. Makanya di bab wakaf sekarang lagi di BWI ya, bagian wakaf, karena banyak wakaf yang sengketa. Makanya ketika ada wakaf sedikit pun itu harus dibukukan ya, dibukukan minimal AIW di KUA ya, kalau bisa sampai sertifikat, sehingga ketika anak cucunya masih ada yang mewakafkan sudah meninggal tidak bisa menggugat karena ini udah wakaf. Tapi kesalahan atau kekhawatiran orang tua dulu, udah wakaf aja, nggak dibukukan. Akhirnya ketika cucunya tahu ini ada sertifikat papa, ini tanah yang mana? Oh, tanahnya yang samping polsek, ini samping balai desa. Oh, berarti itu yang masjid. Udahlah, pinggir jalan saya mau jual aja, ini tanah kakek saya. Nah, itu banyak yang kejadian seperti itu, banyak yang kejadian. Dan ada yang sampai dijual, yang terjadi dijual oleh keluarga. Kenapa? Karena tadi ketika sidang ya, sampai ke BPN bagian pertanahan ya, emang surat-surat masih kakeknya ya, masih kakeknya. Akhirnya dijual ya, dijual yang masjid, yang sekolah, yang madrasah, yang udah diwakafkan madrasah dibongkar ya, dipakai, dijual. Masya Allah Pak. Itu karena harganya yang tinggi, harganya yang mahal. Kalau harganya murah ya tidak, tapi harganya tinggi. Bahkan yang paling ini sekarang yang digugat, yang viral itu Sukatani, MTS kalau nggak salah, MTS apa MA keluarga ya. Makanya kemarin di Kemenag tinggal nunggu keputusan. Kalau umpama kalah nih Kemenag ya, Kemenag kalah ya, sidang oleh keluarga, maka seluruh siswa-siswa tidak boleh menempati kelas tersebut. Kayak mudah-mudahan aja dimenangkan oleh Kemenag, sehingga kan fasilitas Kemenag tadi ya MTS apa MA yang di Sukatani. Masya Allah Pak. Itu karena tadi harga udah tinggi, pinggir jalan tanahnya hektaran mungkin atau ribuan meter, sehingga berani anak-anaknya, cucunya itu mengambil pengacara, pakai pengacara Pak. Dia berani bayar pengacara mungkin yang harganya miliaran, karena tanahnya itu ya mungkin kalau dijual ya puluhan miliar ya. Masya Allah Pak. Ini wakaf ya. Yang ketiga syarat wakaf itu alla yakuna fi mahdurin. Tidak boleh wakaf itu di sesuatu yang dilarang. Seperti saya wakaf nih tanah ini untuk pembangunan gereja, itu kan yang dilarang, tidak boleh. Wakaf tanah untuk pembangunan gereja, atau rumah saya ini saya wakafkan untuk untuk rumah pelacuran, itu termasuk. Atau untuk bar ya, untuk pesta-pesta anak muda ya, bolehlah rumah saya pakai ya, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh mewakafkan terhadap sesuatu yang dilarang oleh agama. Wa huwa ala masyuratul waqif. Dalam ketentuan wakaf, wakaf itu jadi sesuai dengan apa yang disyaratkan orang yang mewakafkan. Min takdimin, au takhirin, au tafdilin, au taswiyatin. Kata yang mewakafkan saya,
ini saya mau wakafkan nih untuk Ustadz, tapi yang pertama Ustadz Dodo dulu. Kalau Ustadz Dodo udah nggak ada, baru ke Ustadz Rosadi. Ustadz Rosadi nggak ada, baru ke Ustadz Yusuf. Nah, itu boleh ketentuan yang mewakafkan. Saya mewakafkan rumah, saya mewakafkan tanah, ya boleh. Atau dihitung tahunnya. Saya wakaf nih untuk Ustadz. Yang pertama Ustadz Dodo dulu 2 tahun, lalu Ustadz Rosadi 2 tahun, Ustadz Yusuf 2 tahun, Haji Wafa 2 tahun, Ustadz Mahfud 2 tahun. Balik lagi nanti ke Ustadz Dodo 2 tahun. Itu taswiyatin sama. Atau autafdilin. Autafdilin itu beda-beda. Saya wakaf nih, tanah saya yang 1 hektar silahkan digarap oleh imam masjid. Nanti yang pertama Ustadz Dodo 5 tahun. Setelah itu Ustadz Rosadi 1 tahun saja. Kiai Wafa 1 tahun, Ustadz Yusuf 1 tahun, Ustadz Mahfud 1 tahun. Lalu balik lagi ke Ustadz Dodo 5 tahun. Boleh. Ya, boleh untuk imam masjid tadi. Ya. Tapi nanti setelah itu harus ada. Kalau udah yang 5 ini tidak ada, ya maka wakaf ini untuk imam masjid selanjutnya, ya, dibagi atau dibagi dengan rata. Ya. Kan kalau yang 5 orang ini kan ada batasnya, sedangkan tanah itu wakaf tidak ada batasnya, terus-terusan. Makanya harus ada kelanjutannya. Imam masjid, ya, merbot masjid kan banyak, masjid, ya, tanah bengkok untuk masjid. Ya, kalau di masjid saya di sana di Mertua oleh desa itu kalau nggak salah dikasih, ya, untuk kemanfaatan masjid, ya. Manfaat masjid ya mungkin 1 hektar atau 2 hektar, silahkan. Yang menggarapnya siapa, tapi hasil dari garapan tersebut masuknya ke infak masjid. Makanya ini dari panen nih, atau dari uang sewa tanah ini, ini 1 ton nih dapatnya, 1 ton ini berarti 5 juta atau 7 juta, ya berarti masuk ke masjid ini dari hasil wakaf, ya, atau tadi, ya, hasil tanah bengkok yang dikasih atau diberikan kebijakan dari desa dari zaman dulu, ya, zaman dulu. Yang ketiga bab hibah. Nah, makanya tadi ada bab hibah, pemberian. Wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Setiap perkara yang bisa dijual belikan, boleh diberikan. Ya, setiap perkara yang boleh dijual belikan, yang bisa dijual belikan, boleh diberikan. HP bisa dijual belikan, maka HP ini bisa diberikan. Ya, tas bisa dijual belikan, maka tas ini bisa diberikan kepada orang lain, bisa dihibahkan. Baju bisa dijual belikan meskipun bekas, bisa dihibahkan. Sesuatu yang bisa dijual belikan bisa dihibahkan atau diberikan kepada orang lain. Mafhumnya berarti sesuatu yang tidak bisa dijual maka tidak bisa diberikan. Contoh, kalau istri itu bisa dijual enggak? Enggak kan? Nah, berarti istri nggak bisa diberikan kepada orang lain. Udahlah, saya hibah nih istri saya, wakaf, nggak bisa tuh, ya. Hibah istri nggak bisa. Atau anak tidak bisa dijual belikan, maka anak tidak bisa diberikan. Yang ada pengurusan, ya, bukan diberikan kepemilikan. Anak itu tetap milik orang tuanya. Ya, kalau pengurusan, ya boleh menjadi wali. Wali itu yang mengurus berarti, ya. Yang mengurus orang yang meninggal dunia, anaknya masih kecil, kebetulan ada tetangganya yang gak punya anak, saya mau merawat ya anaknya, ya hukumnya itu bukan hibah, itu membantu merawat anak yatim tadi menjadi anak angkatnya. Tapi bukan hibah, tetap anak tersebut anak ibunya, anak bapaknya yang udah meninggal. Ya, anak bapaknya yang udah meninggal. Makanya kadang-kadang di kita udah menjadi hukum Indonesia sih. Ya, hukum Indonesia kalau ngadopsi itu langsung menjadi binnya bin yang mengurus. Yang padahal dalam ketentuan Islam itu tetap milik orang tuanya, bin ya bin bapaknya. Cuma dalam kakak ini termasuk. Contoh,
Ya, saya punya anak 4 laki-laki, kebetulan belum punya istri, ya, belum punya perempuan. Ya. Ada contoh anak yatim, bapaknya meninggal, ya udahlah saya rawat, saya urus, tinggal di saya. Kebetulan bapaknya, ibunya meninggal kena gempa Cianjur. Ya tetap di kakak saya itu kan ada binnya, ya, binnya. Contoh yang saya rawat itu namanya Fatimah, bapaknya siapa? Bapaknya Mahmud, ibunya Khadijah. Ya di kakak itu kan termasuk. Ya, ibunya Khadijah, bapaknya Mahmud, tapi masuk di barisan kakak saya yang dirawat itu seharusnya, ya, seharusnya bukan diganti menjadi bapaknya Asep Supardi, ibunya Rukiah istri saya. Ya, tapi kebanyakan kan tadi untuk menjaga perasaan, tapi ya kalau tujuannya memang untuk tidak menghilangkan nasab, ya tidak menghilangkan nasab, tetap kan nasab itu kan keturunannya ada saudara-saudaranya, tidak boleh memutus nasab tadi. Walaupun dia yatim, bapaknya, ibunya meninggal, kan dia punya paman, barangkali nanti pamannya punya warisan, tapi kalau nasabnya udah hilang, ya itu kan tidak terbagi warisan, itu menghilangkan haknya, ya. Kalau hukum agama, ya hukum agama seperti itu kalau ngadopsi, tapi kalau di hukum negara itu kan tetap binnya bin orang tuanya atau diganti, ya diganti, sehingga udah dewasa baru tahu anaknya, oh saya ini ternyata bukan anak kandung, ya bukan anak kandung bapak, ya. Tapi kan memang kalau dari kecil dari ini udah diberi pemahaman, ya tetap tidak akan melupakan jasa yang merawatnya. Ini tentang hibah. Wala talzamul hibah illa bil qabdi. Tidak terjadi atau tidak lazim. Tidak lazim itu tidak lulus, belum tetap, ya, belum tetap hibah illa bil qabdi, kecuali setelah digenggam. Ya, setelah digenggam baru. Maksudnya gimana? Orang yang sudah diberikan terus diterima pemberiannya, tapi barangnya belum dipegang, maka itu belum tetap. Contoh Pak Ustadz Dodo nawarin ke saya, Pak Ustadz, saya mau ngasih beras 1 karung, nanti ambil ya di rumah. Ya terima kasih Pak Ustadz Dodo. Pemberiannya udah dihibahkan, ini hibahnya, saya udah nerima, tapi barangnya belum diambil. Udah gitu saya lupa, langsung pulang buru-buru. 2 hari kemudian saya datang lagi ke Ustadz Dodo. Ustadz, mana beras? Ustadz gak datang-datang, kirain gak butuh. Udah dikasihin sama fakir miskin. Bagaimana? Boleh, karena tadi bisa batal hibah kalau belum dikobad, belum digenggam, walaupun udah diterima. Ya, boleh dibalikin lagi. Ustadz gak datang-datang pemberiannya, ya udah saya kasihin aja sama tetangga yang membutuhkan. Nah, itu boleh, karena belum lazim. Makanya kalau dikasih, kapan Ustadz? Langsung datang, nah gitu, pegang dulu. Kalau udah dipegang, mau ditaruh, diambilnya 5 minggu juga milik saya itu. Kalau udah dipegang, ya. Dikasih peci, dikasih baju, kalau belum dikobat, belum dipegang, belum digenggam, belum disentuh, berarti itu belum lazim. Jadi masih bisa diambil kembali sama yang menghibahkan. Ini terjadi pada masa Rasulullah. Rasulullah mengirim pakaian-pakaian yang baik sutra kepada sahabatnya Raja Najasyi, tapi di tengah perjalanan mendengar bahwa Raja Najasyi itu meninggal dunia, ya, dan balik lagi, lalu diberikan kepada istri-istri Rasulullah. Ini menandakan tadi hibah yang belum diterima oleh pemiliknya keburu meninggal, ini bisa diambil kembali. Cuma kalau di kita ini kan, masa diambil kembali, kan ada anaknya, warisan, ya berarti hibahnya ke anaknya. Kalau bapaknya belum menggenggam udah meninggal, ya. Jadi belum lulus atau belum tetap hibah selama belum digenggam. Kecuali kalau udah dipegang udah milik. Kalau udah milik, wa idza qabada al-mawhub lahu lam yakun lil wahib ayarji'a fiha. Kalau sudah digenggam, sudah diterima, Ustaz, beras ambil ya. Iya. Makasih Ustaz, saya udah pegang berasnya, tapi ini saya berat nih, nanti ajalah, sore saya ambil lagi. Udah dipegang, nah, ini termasuk udah tetap, ya. Lam yakun lil wahib ayarji'a fiha. Tidak boleh bagi orang yang memberikan mengambil kembali.
mengambil kembali. Kalau udah dikasih, digenggam, tidak boleh diambil kembali. Ya, diambil dikasihin kepada orang lain. Ini kadang-kadang terjadi kalau umpama pergi umroh atau pergi haji. Oleh-oleh udah dikasihin sama kakaknya. Ini nih korma untuk kakak. Udah dipegang tapi masih ngobrol. Datang lagi tamu, ini udah habis nih oleh-oleh. Kasihin kesini aja ya. Nah, itu udah dikasihin, tidak boleh diambil kalau udah digenggam. Ya. Teteh mantar aja ya. Dikasihin, ujungnya yang ini dikasihin, kakaknya sama saudaranya ngelupa nggak dikasih lagi. Nah, ini kan kesalahan. Kalau udah dikasihin, udah digenggam, tidak boleh. Yang datang kan belum dikasih, malu Ustaz, yang datang nggak dikasih. Ya itu urusannya. Tapi kan hak kecuali minjem, karena udah diberikan kepada saudara. Teh, minjem ya, ntar diganti saya beli lagi untuk teteh. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, itu sifatnya minjem. Kalau udah diberikan, dipegang, ya dipegang. Tadi contoh kasih tasbih atau siwak dan lain sebagainya, udah dikasihin, udah dipegang, cuma masih ngobrol. Datang tamu yang lain, wah di kamar udah habis nih, tinggal ada tiga-tiganya nih yang masih ngobrol di tetangga. Ini tamu jauh nih dari Kerawang, aduh, mau nengok umroh. Nah ini diambil dulu, maka sifatnya minjem ini. Teh minjem ya, minjem berarti sifatnya, bukan ngambil kembali. Ya. Bukan ngambil kembali. Jadi kalau umpama diizinin, ya udah nggak apa-apa, saya mah tetangga, gampang aja, ya, gampangnya nggak usah digantiin juga, nggak apa-apa, saya kasihin lagi, ya itu enak. Tapi kalau umpama kata, oh janganlah, saya juga pingin, pacarnya pingin make, ya nggak bisa maksa, nggak bisa ngambil lagi. Karena orang yang sudah memberikan lalu mengambil kembali terhadap pemberiannya digambarkan oleh Rasulullah seperti seekor anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahannya. Al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qaihi. Orang yang mengambil kembali hibahnya seperti seekor anjing yang muntah yang memakan muntahannya lagi. Itu kalau udah ngasih jangan diambil kembali. Maaf Ustaz, gak jadi ngambilnya, gak jadi ngasihnya, ya gak jadi. Kalau udah dikasihin jangan diambil kembali, udah lulus. Kecuali yang bisa ngambil kembali adalah wali dan bapak. Bapaknya ngasih motor ke anaknya, boleh diambil kembali oleh bapaknya. Ya, maluka li abika, hartamu untuk bapakmu. Boleh bapaknya ngasih motor kepada anaknya atau ngasih kepada anaknya tanah, udah dikasih diambil lagi, boleh. Ya karena orang tuanya tadi walidan. Dalam bab hibah ada bab a'mar, ada bab arqab. A'mar itu amartuka hadhihi dar au arqabu ya qali arqabu hadhihi dar wa jaldalaka raqabati imutaqabli adat li wa ila wa in mutta qablaka istafartu laka. Ada a'mar, hibah itu pemberian dengan syarat. Ya, syarat ini bagian dari hibah. Amar ini contoh. Ustaz Dodo, saya ngasih rumah ini untuk Pak Ustaz Dodo. Silahkan tempati seumur hidup. Kalau udah mati ya balik lagi rumah ini ke saya. Nah, ini namanya a'mar. Ya berarti memberikan rumah, ya. Memberikan rumah, ya saya ngasih rumah Ustaz. Ya, selama Pak Ustadz hidup, ya silahkan tempati. Ya, Ustadz Dodo nerima, ya nerima lalu langsung nempati. Berarti kan udah qobat tadi. Atau yang kedua, pemberiannya dengan syarat seperti ini. Pak Ustadz Dodo, saya ngasih rumah, ya saya ngasih, silahkan. Ya, mau ditempatin mau apa, saya ngasih. Cuma kalau Pak Ustadz Dodo meninggal duluan, maka rumah ini balik kepada saya. Kalau saya yang meninggal duluan, maka rumah ini menjadi milik Pak Ustadz Dodo. Diterima hibahnya oleh Ustadz Dodo. Kana lil mu'ammar aw lil muraqqab wali warathati min ba'dihi wa yalghu syartul madhkur. Maka hibah tersebut sah dan menjadi milik orang yang diberikan tadi, yang a'mar atau arqab, yang dengan perjanjian tadi kalau meninggal balik lagi ke saya, berarti milik Kang Ustadz Dodo. Bahkan ada tambahannya wali warosatihi
dan untuk ahli warisnya. Kalau Kang Ustadz Dodo meninggal, maka rumah ini tidak balik kepada saya, tapi menjadi milik ahli waris. Maka wayalgul syartul mazkur menjadi tidak terpakai syaratnya. Hibahnya jadi sah, tapi syaratnya tidak sah. Syarat tadi ya, kalau meninggal duluan ini itu tidak sah. Tidak sah, tapi hibahnya udah terjadi. Berarti Kang Ustadz Dodo kalau meninggal, ini rumah yang saya hibahkan tetap menjadi milik anak-anaknya. Kalau bahasanya hibah. Tapi kalau bahasanya bukan hibah, ya saya tidak ngasih rumah. Saya mah cuma kalau Pak Ustadz Dodo butuh tempat tinggal, silahkan tempati saja, tapi bukan rumah, bukan ngasih ya. Itu berarti bukan hibah. Tapi kalau udah kata-kata hibah, Ustadz saya memberikan rumah ini untuk Kang Ustadz Dodo, kalau Ustadz Dodo meninggal duluan, balik lagi ke saya. Kalau umpama Kang Ustadz Dodo meninggalnya belakangan, saya duluan, milik Pak Ustadz Dodo. Ada syaratnya seperti itu, hibahnya sah, tapi syaratnya tidak dipakai. Tetap kalau Ustadz Dodo, terima kasih saya terima hibahnya, ya hibahnya. Lalu meninggal Pak Ustadz Dodo, ahli waris itu bab hibah ya. Bab hibah. Tapi kembali lagi kalau di Indonesia nanti kalau belum dibukukan, ya kan tidak dibukukan hibahnya kan. Tadi tujuannya aja ngasihnya, kalau meninggal duluan berarti pasti belum dibukukan. Tetap ketika meninggal, ahli waris bakal menggugat lagi kembali ke hukum Indonesia. Tapi kalau hukum hibah menurut agama, kalau udah dikasihkan menjadi milik anak-anaknya, meskipun ada syaratnya tidak berlaku. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya, kalau bisa dijawab ya saya jawab, kalau tidak bisa dijawab ya nanti di PR-kan. Misalkan tadi ada yang belum mati kajian masalah wakaf dan hibah, atau memang ada pertanyaan di luar selain kajian tadi, silakan. Ustaz, kalau ada yang bertanya saya bertanya nih. Di masjid kan ada perlengkapan seperti tangga dan terpal. Nah, itu kan diperuntukkan oleh pengurus masjid itu dulu untuk masjid. Bolehkah ada yang misalkan jamaah yang dipakai di luar itu? Terpal, karpet ya, untuk kemaslahatan tangga yang diwakafkan untuk masjid. Kalau barang-barang, sebetulnya kalau barang-barang yang sudah diwakafkan untuk masjid ya, ini kan peruntukannya untuk kegunaan masjid. Tapi kembali lagi ke manfaat, ke kemanfaatan ya. Ke kemanfaatan apa? Kemanfaatan barang tersebut. Kalau memang ya yang mewakafkan tadi, ya seandainya Pak Ustadz Dodo yang mewakafkan itu nggak jadi masalah ya, emang untuk kepentingan masjid, dan emang masjid itu kan untuk umum juga, termasuk tetangga, dan masjid itu kemaslahatannya kan bukan untuk orang yang datang ke masjid, termasuk tetangga-tetangga, kemaslahatan masjidnya ada gitu kan. Selama masih bisa menjaga kerusakan, kekotoran dan lain sebagainya, itu tidak jadi masalah. Tapi kadang-kadang kan minjem terpal kotor, nah, langsung dibalikkan ke masjid, itu kan yang tidak boleh ya, tidak boleh. Minjem tangga udah kotor, makanya kalau minjem fasilitas-fasilitas yang bentuknya wakaf tadi, selama di bab minjam berarti ya, bab minjam bukan wakaf berarti. Jadi pengurus masjid membeli alat-alat gitu kan, dari uang kas masjid, bukan wakaf. Tangganya saya untuk masjid bukan. Oh, berarti untuk kepentingan masjid. Si
pengurus masjid berarti membeli tangga, terpal untuk kepentingan masjid. Berarti kan ada jamaah yang memakai gitu kan. ya itu berarti tergantung kebijakan tadi pengurus masjid, mungkin ketua DKM. Selama mungkin bisa bertanggung jawab, ya bertanggung jawab, namanya pengelola mungkin ya. Si pengurus masjid itu pengelola fasilitas-fasilitas masjid untuk digunakan semanfaat-manfaatnya untuk kemaslahatan umat, bukan untuk masjid saja kan, tapi kemaslahatan tetangga, ya membantu. Bahkan kan pernah yang termasuk santunan dan lain sebagainya, emang itu untuk kemaslahatan tetangga, baik ya program-program masjid itu. Program masjid selama bertanggung jawab, ya bertanggung jawab. Kalau umpama dipinjam terus hilang, ya yang minjemin tadi pengurus berani mengganti, ya itu berarti boleh ya gitu kan, boleh berani bertanggung jawab. Kalau umpama patah berarti ngebetulin, dan ngebetulinnya mungkin karena dipakainya bukan di masjid, dipakainya di luar, ya berarti ngegantinya dengan uang pribadi kalau umpama patah dan lain sebagainya, atau yang punya rumahnya gitu kan, yang minjemnya. Karena tujuan uang masjid dan sebagainya kan untuk kemaslahatan, bukan untuk masjidnya saja, tapi ya sekitar masjid yang mungkin dengan wasilah tadi dipinjemin, orang yang enggan ke masjid menjadi rajin ke masjid, kan kemaslahatan masjid. Tapi kalau umpama nggak dipinjemin, orang akan benci sama DKM. Wah, saya nggak mau ke masjid, ketua DKM-nya aja. Nah, itu kembali ke kemaslahatan ya. Kalau barang-barang yang umum itu kemaslahatan tujuannya. Mungkin seperti itu kalau Ustaz. Jadi selama bisa bertanggung jawab, ya kalau kotor dicuci, kalau rusak berarti ini boleh, karena fasilitas uangnya yang digunakan uang masjid. Kecuali kalau uangnya uang pribadi, berarti itu hak Kang Ustaz gitu kan. Tapi kalau digunakan uang masjid, ya berarti harus ada pertanggungjawaban. Cukup. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati rasulillah ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ala jami' sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama sanita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim hatta tarisal arda man 'alaiha wa anta khair warisin. Allahumma inna nastahfiduka nas'aluka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana kulla syai'in a'titana. Allahumma fadna yawm fika nafika wa amanika wa yadika wa jawarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibaqina min kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hubna bit taqwa wal istiqamah wa 'idha min mujibatin nadama fil hadi wal mali naka sam'u du'a. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa lal qarib qarribna 'ala sari abidna waqdi haijana fid dunya wa dunya al akhirah wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu lakal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma hasil maqasidana bil khair khususan maqasid hadhil jamaah fi hadzal masjid wa yarzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran wa yarzuqna waladan shalihan wa salihatan barran taqiyan nafi'an fid dunya wa dunya al akhirah wa yarzuqna ziyaratal haramain wa yarzuqna ziyaratal makkah wal madinah wa rafa fi kulli sana min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhurrin wala ghairi sabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim